Jadi sekarang kita masuk ke part kedua dalam pembahasan soal bagian yang esai. Sekarang kita akan lanjut buat bahas nomor 21 sampai 50 langsung. Mulai dari nomor 21. Mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Jadi gaya itu memang selalu muncul aksi-reaksi, pasangan aksi-reaksi. Karena setiap kali satu benda memberikan gaya pada benda lainnya, nah benda yang kedua itu bakal secara otomatis memberikan gaya balasan yang sama besar tapi berlawanan arah gitu. Contohnya apa? Contohnya waktu kita nanjok tembok. Itu kan setelah nanjok tembok tangan kita bakal kerasa sakit. Itu karena temboknya memberikan gaya balasan atau gaya reaksi yang sama besarnya ke kita. Nah, lanjut nomor 22. Apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Tujuannya itu ada dua. Pertama, mengidentifikasi secara visual, dan kedua adalah menganalisis secara tepat semua gaya yang bekerja pada suatu benda tanpa terganggu oleh gaya-gaya lain yang ada di sistem tersebut, di luar sistem tersebut. Nomor 23. Jelaskan fungsi gaya normal. Nah, gaya normal itu berfungsi sebagai penyeimbang yang diberikan oleh suatu permukaan terhadap benda yang menyentuhnya untuk mencegah benda menembus permukaan tersebut dengan arah gaya yang selalu tegak lurus bidang. Contohnya itu kayak sebuah buku yang ada di atas meja. Dia itu tidak akan jatuh ke lantai karena emang mejanya menahan si buku itu dengan gaya normal ke atas. Kemudian nomor 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Jawabannya adalah karena fungsi utamanya emang untuk menghambat atau melawan kecenderungan pergeseran antara dua permukaan yang saling bersentuhan itu. Gitu. Terus nomor 25. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Benda dapat meluncur di bidang miring itu karena adanya komponen dari gaya berat benda itu bekerja searah dengan kemiringan bidang. Jadi yang menarik benda turun ke bawah gitu. Contohnya tuh kayak perosotan anak-anak. Jadi meskipun dia nggak didorong, anak-anak tuh tetap bisa meluncur kan karena adanya pengaruh gaya gravitasi yang searah dengan papan perosotan itu tadi. Lanjut nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Jadi gaya sentripetal itu untuk memberikan percepatan ke arah pusat lingkaran. Fungsinya apa? Supaya benda itu terpaksa berbelok dan tetap berada pada jalur melingkarnya. Lanjut nomor 27. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Jadi, secara fisis, dalam kerangka acuan diam, gaya sentrifugal itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya gaya semu yang dirasakan karena inersia benda. Sesuai inersia yang kita bahas tadi. Yang cenderung ingin bergerak lurus saat dipaksa mengikuti lintasan melingkar. Nah, di sini tuh kadang terjadi miskonsepsi di mana banyak orang mengira kayak ada gaya misterius yang menarik mereka tuh keluar saat mobil berbelok. Padahal itu tuh hanya tubuh mereka yang tetap ingin bergerak lurus atau si gaya inersia itu tadi. Lanjut nomor 28. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Jadi kalau pada gerak lurus, percepatan itu kan berfungsi mengubah nilai kecepatan pada lintasan lurus. Sedangkan kalau pada gerak melingkar, percepatan atau sentripetal itu fungsinya mengubah arah kecepatan menuju pusat lingkaran. Contohnya kayak mobil di trek lurus, percepatannya menambah kecepatan. Tapi kalau mobil di tikungan, percepatannya itu menjaga biar mobil tidak slip keluar jalur gitu, tidak jatuh keluar. Terus nomor 29. Jelaskan pengertian usaha. Usaha itu besaran yang mengukur seberapa besar energi yang dipindahkan oleh suatu gaya sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah posisi dari
titik awalnya dalam jarak tertentu. Terus nomor 30. Kapan usaha bernilai 0 meskipun ada gaya? Ini kayak yang tadi ya. Usaha akan bernilai 0 jika gaya yang diterapkan pada benda itu tidak menghasilkan perpindahan. Atau jika gaya yang diberikan itu tegak lurus 90 derajat terhadap terhadap arah perpindahan bendanya itu tadi. Terus nomor 31. Apa makna sudut dalam rumus usaha? Jadi, sudut dalam perhitungan usaha itu berfungsi atau menunjukkan seberapa besar porsi gaya yang benar-benar memberikan kontribusi efektif untuk menggerakkan benda pada arah tertentu. Ini tuh bisa dianalogikan kayak waktu kita narik mainan dengan tali yang mendatar itu kan itu jauh lebih ringan dan efektif daripada menariknya dengan tali yang hampir tegak lurus ke atas. Terus nomor 32. Jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Hubungan keduanya itu dijelaskan melalui teorema usaha energi, di mana total usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya pada suatu benda itu mengakibatkan perubahan pada nilai energi kinetik dari si benda itu. Contohnya apa? Contohnya waktu kita menendang bola yang diam. Usaha dari kaki kita itu akan berubah menjadi energi yang membuat bola itu tuh melesat jauh. Terus nomor 33. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena faktor letaknya atau posisi si benda itu, ketinggian relatifnya terhadap titik acuan, atau karena susunan internal partikelnya seperti pada pegas. Terus nomor 34. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Jadi energi mekanik itu akan tetap konstan nilainya atau kekal dalam suatu sistem selama tidak ada gaya luar non-konservatif seperti gaya gesek ataupun hambatan udara yang melakukan usaha pada sistem tersebut. Contohnya kayak wahana roller coaster yang dianggap licin sempurna gitu. Energi total di titik tertinggi itu sama dengan di titik terendah. Terus nomor 35. Mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Energi itu tidak hilang. Energi tidak hilang dari alam semesta, namun dia itu berpindah dari bentuk energi mekanik menjadi energi termal atau energi panas yang sulit dimanfaatkan kembali sebagai usaha gerak. Contohnya kayak waktu kita ngerem sepeda. Nah, pelek sepedanya itu akan terasa hangat karena energi geraknya itu kan berubah menjadi panas karena terkena gesekan sama jalan, sama rumput gitu misalnya. Nomor 36. Jelaskan konsep pusat massa. Pusat massa itu titik tunggal yang merepresentasikan lokasi rata-rata dari seluruh massa yang tersebar dalam suatu sistem benda, di mana benda akan berperilaku seolah-olah seluruh massanya tuh terkumpul di titik tersebut. Contohnya kayak atau analoginya itu kayak titik pusat massa tuh jadi titik ajaib di mana kita tuh bisa menyeimbangkan benda besar hanya dengan satu jari. Terus nomor 37. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Jawabannya adalah karena hal ini dimungkinkan oleh gaya-gaya yang bekerja di antara partikel di dalam sistem tersebut atau gaya internalnya. Dia itu akan saling membatalkan satu sama lain dalam perhitungan total gaya sistem. Contohnya tuh kayak kembang api yang meledak di udara. Jadi serpihannya tuh kan menyebar, tapi titik pusat massa secara keseluruhannya itu tetap mengikuti lintasan awalnya. Terus nomor 38.
Apa makna momentum secara fisis? Momentum secara fisis itu menggambarkan tingkat kesukaran yang dialami untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Terus nomor 39. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Karena dia memiliki nilai momentum yang sangat besar, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar pula atau waktu yang lebih lama untuk mengubah kecepatannya hingga berhenti. Contohnya kayak kereta api yang melaju pelan itu jauh lebih susah dihentikan secara mendadak dibandingkan sepeda motor yang sangat kencang, karena emang perbedaan nilai momentum yang sangat besar itu tadi. Terus lanjut nomor 40. Jelaskan pengertian impuls. Oke. Impuls itu perubahan momentum yang dialami suatu benda akibat adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut dalam selang waktu tertentu. Lanjut nomor 41. Oke. Apa hubungan impuls dan momentum? Nah, ini secara matematis dan konseptual. Besarnya impuls yang diberikan pada suatu benda, nilainya akan sama persis dengan besarnya perubahan momentum yang dihasilkan pada benda tersebut. Contohnya waktu kayak kita pakai airbag di mobil. Itu kan tujuannya untuk memperlama waktu kontak kita saat terjadi tabrakan. Jadi supaya gaya yang diterima penumpang tuh lebih kecil meskipun perubahan momentumnya tetap. Terus nomor 42. Kapan momentum kekal? Oke. Momentum total dalam suatu sistem akan bersifat kekal atau tidak berubah nilainya selama tidak ada gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Contohnya, kayak waktu dua orang bermain sepatu roda, terus mereka tuh saling dorong. Mereka itu kan akan terpental ke arah yang berlawanan, tapi total momentum mereka itu akan tetap nol seperti awal. Nomor 43. Mengapa gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem? Jadi, gaya internal itu tidak mengubah momentum sistem karena menurut hukum 3 Newton, setiap gaya internal akan memiliki pasangan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah sehingga jumlahnya itu 0. Terus nomor 44. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna adalah kondisi tabrakan di mana tidak ada energi kinetik yang hilang menjadi panas ataupun bunyi, sehingga jumlah momentum dan energi kinetik total sebelum dan sesudah kejadiannya itu tetap tidak berubah. Terus nomor 45. Apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Jadi pada dasarnya itu terletak pada kekekalan energi kinetiknya. Pada tumbukan lenting, pada tumbukan tidak lenting, sebagian energi kinetik sistem itu akan berubah menjadi bentuk energi lain seperti deformasi atau panas gitu. Contohnya kayak tabrakan antar dua kelereng itu kan cenderung lenting dia. Sedangkan tabrakan antar dua mobil yang itu kan dia tabrakan antar dua mobil tuh ringsek gitu, kayak dia menempel, dia tidak lenting sama sekali. Terus nomor 46. Jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik itu kondisi di mana suatu benda tegar benar-benar diam, yang berarti tidak mengalami percepatan translasi, dia tidak bergeser, dan tidak pula mengalami percepatan rotasi, dia tidak berputar. Lanjut, nomor 47. Mengapa benda diam belum tentu setimbang? Jadi, jawabannya adalah suatu benda yang diam sesaat bisa saja tidak dalam kesetimbangan jika resultan momen gaya atau torsinya
pada benda tersebut itu tidak nol, yang akan segera menyebabkannya mulai berotasi. Contohnya kayak sebuah koin yang berdirikan di atas sisinya tuh, itu mungkin dia diam, tapi dia tidak setimbang karena tiupan angin kecil saja tuh bisa bikin dia jatuh gitu. Lanjut nomor 48. Apa syarat kesetimbangan translasi? Jadi, kesetimbangan translasi itu tercapai apabila, atau syaratnya adalah total dari semua gaya luar yang bekerja pada benda tersebut itu jika dijumlahkan secara vektor nilainya adalah sama dengan 0. Kemudian nomor 49. Apa syarat kesetimbangan rotasi? Jadi kalau kesetimbangan rotasi itu syaratnya adalah total dari semua momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda terhadap titik acuan manapun itu bernilai 0. Contohnya apa? Contohnya tuh kayak supaya jungkit itu tetap mendatar meskipun beban kiri sama kanannya beda, kiri sama kanannya beda, itu beban yang lebih berat harus duduk lebih dekat ke titik tumpu. Jadi kayak yang paling berat itu maju dikit gitu, jadi biar bisa setimbang, mendatar. Terakhir nomor 50. Jelaskan makna torsi secara intuitif. Secara intuitif, torsi itu dapat dibayangkan sebagai sebuah ukuran seberapa kuat suatu gaya yang dapat memutar suatu benda terhadap suatu sumbu ataupun titik putar. Analoginya tuh kayak waktu kita pakai kunci Inggris yang lebih panjang itu akan mempermudah kita membuka baut yang keras karena torsi yang dihasilkan itu juga lebih besar gitu. Sekian pembahasan soal dari nomor 21 sampai 50. Sampai jumpa di bagian pembahasan soal selanjutnya. Bye-bye.